Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita berbicara tentang permasalahan sampah, baik secara global maupun sampah di sekitar kita. Kalau boleh kita review kembali dari apa yang pernah sering kita baca tentang gambaran permasalahan sampah di dunia ini. Yang paling bermasalah sekarang ini adalah dunia sedang berbicara tentang permasalahan sampah plastik. Ya, konon katanya sampah plastik ini sudah sangat mengganggu kehidupan dunia. Dari seluruh kota-kota di dunia ini, konon katanya menghasilkan sampah plastik itu hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Lalu kemudian menurut data yang sering kita baca, pernah kita baca bahwa PBB mengatakan itu bisa meningkat jumlahnya pada tahun 2025 hingga 2,2 miliar ton. Itu sampah plastik. Lalu kemudian sampah plastik tidak hanya mengganggu kita di permasalahan lingkungan di darat, tetapi dunia juga sedang sama-sama kita menghadapi permasalahan sampah yang mencemari lautan. Konon katanya bahwa sampah di lautan sekarang itu sudah hampir sama luasnya dengan daratan di seluruh Indonesia ini. Ya. Dan di seluruh pusaran air laut dunia itu sekarang sudah terpenuhi dengan sampah plastik. Bahkan sekarang isu yang sangat tren dibahas itu adalah tentang isu marine debris. Bukan hanya sampai kepada permasalahan plastik itu sudah jadi bubur plastik, tetapi juga plastik sudah dikatakan nyampe pada ukuran nanoplastik, bahkan sudah terdapat dalam aliran darah manusia. Ya. Garam kita itu sudah tercemar dengan plastik, bahkan ikan juga sudah tercemar dengan adanya sampah plastik yang terbuang dari aktivitas manusia. Kalau kita berbicara tentang plastik di dunia, tadi kita mendengar bahwa permasalahan plastik itu sudah sangat mengganggu kehidupan secara global. Bahkan permasalahan sampah ini sekarang sudah menjadi semacam musuh bersama di dunia. Itu kalau kita bicara global. Kalau kita berbicara lebih spesifik ke negara kita di Indonesia, sampah juga sudah sangat mengganggu. Indonesia, teman-teman, dikenal sebagai negara terbesar kedua di dunia setelah Cina yang mengotori lautan dunia. Bahkan konon katanya di Inggris sempat diumumkan bahwa negara-negara dengan sungai terkotor di dunia itu yang pertama adalah kita di Indonesia. Kita adalah negara dengan sungai terkotor di dunia. Kita juga dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang paling banyak membuang sampah makanan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga sudah mengganggu kehidupan kita, baik secara spiritual, ya, karena memang kualitas kehidupan kita juga akan sangat terganggu dengan keadaan sampah ini. Tetapi sekali lagi, dunia saat ini sedang panas membahas isu tentang sampah plastik. Kita di Indonesia ini sangat memahami bahwa salah satu industri pariwisata yang sedang berkembang menjadi salah satu favorit Indonesia, itu juga sudah terganggu dengan masalah sampah plastik. Nah, permasalahan sampah plastik ini tentu tidak akan terlepas dari perilaku kita sebagai manusia. Tadi kita berbicara secara umum ya, global, Indonesia, dan hari ini kita sedang duduk di NTB ini. Di NTB kita bisa melihat kita adalah provinsi di daerah kepulauan. Jumlah penduduk kita juga tidak besar sebagaimana provinsi-provinsi yang lain. Kita 5 juta orang. Tetapi teman-teman sekalian tahu nggak, data yang kita dapatkan dari pemerintah bahwa jumlah sampah kita setiap hari, kalau diukur dari jumlah penduduknya, NTB itu membuang sampah setiap harinya minimal 3.500 ton. Dan dari 3.500 ton itu baru 18% yang sudah diangkut ke TPA, ke tempat pembuangan akhir. Katanya 51 ton yang berhasil dilakukan daur ulang, selebihnya masih kita lihat tergeletak di sepanjang jalan, di pertigaan jalan, tanah kosong, pinggir jembatan. Dan biasanya di musim penghujan adalah atau saat yang tepat untuk mengalirkan sampah itu ke laut.
Jadi mungkin ada benarnya itu kalimat mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara terbesar kedua di dunia yang membuang sampah ke lautan dunia setelah Cina. Kita negara kepulauan dan didukung oleh kekurang pedulian kita tentang sampah, lalu kemudian sampah itu mengalir ke lautan. Bahkan tidak berlebihan mungkin kalau kita mengatakan bahwa TPA terbesar kita itu adalah lautan, karena yang baru diangkut cuma 18%, selebihnya kita angkut ke laut melalui sungai-sungai kita. Itu untuk permasalahan sampah di NTB. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.